Halo, selamat pagi, guys. Jumpa lagi dengan Mbak Sukrip Peloran, alias pengalaman horor kalian. Kali ini, Mbak Sukrip akan menceritakan pengalaman horor yang dialami, sebut saja namanya Sutris. Kisah ini terjadi pada tahun sekitar 2007, guys. Sutris ini adalah seorang pemuda yang berasal dari kota Jember. Kini, dia sedang kuliah di salah satu universitas di kota Malang. Dia ngekos di salah satu kampung di dekat kampus tempat dia kuliah. Saat itu, dia sudah 1 tahun ngekos di sana, guys. Jadi dia sudah banyak kenal orang-orang yang tinggal di kampung itu. Salah satunya adalah Cak Jabrik, seorang pemuda berumur 27 tahun. Dengan dandanan yang nyentrik, guys. Mukanya itu garang, kulitnya agak hitam. Tapi di balik penampilannya yang unik itu, dia adalah seorang yang semangat baik, guys. Cak Jabrik itu sering membantu Sutris bila dia sedang membutuhkan bantuannya. Terkadang kalau malam, Sutris ini suka ikut berkumpul dengan warga yang sedang ronda di pos ronda, guys. Mereka ngobrol ngalor ngidul sambil bergurau. Banyak hal yang mereka bahas, mulai dari pekerjaan, gosip-gosip terkini, pengalaman lucu, sampai pengalaman serem, guys. Suatu malam, seperti biasa, sebagian warga sedang berkumpul di pos ronda. Lah, saat itu Cak Jabrik sedang membicarakan rumor tentang sebuah tempat yang katanya itu di daerah sana sering terjadi kejadian serem, guys. Apalagi di sana itu ada satu rumah yang katanya angker, guys. Tempat itu adalah sebuah desa kecil yang masih sepi. Cuma sekitar 30 rumah saja yang ada di sana. Katanya sebagian besar warganya di situ sudah sering melihat hal-hal yang di luar nalar. Banyak makhluk gaib yang sering muncul di sana, guys. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Cak Jabrik ngomong, "Ayo rek, besok kita ke sana. Siapa yang mau ikut?" Gitu. Cak Jabrik ini memang sangat senang dengan hal-hal mistis. Dia itu selalu menceritakan pengalaman-pengalaman seremnya saat kumpul bersama, guys. Dia juga selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Sutris, besok kamu ikut ya?" "Waduh, Cak, gak usah, Cak. Saya takut, Dengan hal-hal gituan itu saya takut." Lalu Cak Jabrik beberapa kali membujuk dan merayu Sutris dengan mengatakan kalau mengunjungi tempat-tempat serem itu hanya untuk membuktikan kebenaran cerita, bukan menantang, guys. Tapi sekedar ingin memastikan saja benar tidaknya cerita yang beredar. "Pokoknya, Tris, kamu harus ikut ke sana ya. Pasti seru ini." Lalu Cak Jabrik lanjut bercerita tentang rumor daerah itu, guys. Katanya di sana itu ada kuntilanak yang sering berseliweran. Terus ada satu rumah besar yang sangat angker. Sudah puluhan tahun kosong, guys. Kata warga sekitar, rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakangnya. Katanya, kalau malam Jumat, sering kelihatan ada pesta di taman belakang itu. Isinya, guys, bule semua. Kakinya nggak ada yang nginjak tanah, guys. Serem, guys. Wes, pokoknya kita wajib ke sana, Tris. Kamu harus ikut pokoknya. Gitu kata Cak Jabrik. Sebenarnya, jujur, Sutris ini paling takut kalau sengaja mencari tentang keberadaan makhluk-makhluk seperti itu, guys. Tapi Cak Jabrik adalah orang yang selama ini baik kepadanya. Jadi Sutris mikir tidak ada salahnya sesekali menuruti permintaannya untuk memuaskan hobi horornya itu. Akhirnya mereka berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu desa yang katanya angker itu. Kebetulan
besok itu adalah malam Jumat Kliwon, guys. Sepertinya Cak Jabrik ini memang sudah merencanakan waktu yang tepat untuk memburu hobinya itu. Aduh, gila-gila. Singkat cerita, selepas Isya, mereka berdua langsung berangkat menuju desa terpencil itu. Rencananya kemarin, Pardi dan Ipul akan ikut juga. Tapi guys, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka tinggalkan, akhirnya mereka tidak jadi ikut. Hanya tersisa Sutris dan si mania horor itu yang akan pergi ke sana, guys. Sutris lalu bergumam, waduh, apes gitu, guys. Mereka pun akhirnya berangkat menggunakan mobil VW milik Cak Jabrik. Tujuan pertama mereka adalah rumah Pak RT setempat. Mereka mau ngobrol sekalian minta izin. Setelah beberapa lama kemudian, guys, saat itu sekitar jam 9 malam, mereka berdua sampai di rumah Pak RT. Rumah itu tidak terlalu besar, dengan halaman yang luas, guys. Waktu itu daerah ini masih tergolong sangat sepi, guys. Masih banyak lahan yang kosong. Selamat datang, Mas. Silakan. Pak RT menyambut mereka berdua. Pak RT ini bernama Pak Suratman, guys. Beliau menjabat RT sudah cukup lama. Sudah belasan tahun katanya. Karena tidak ada warga lain yang bersedia menggantikannya, guys. Dia itu berpenampilan sederhana, menggunakan sarung dan peci kayak saya ini. Lalu Pak RT ngomong, saya kira nggak jadi, Mas. Oh iya Pak, maaf, kemalaman, jawab Cak Jabrik. Mereka pun dipersilakan duduk di teras rumah. Lalu mereka berbincang di situ, guys. Cak Jabrik bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya dan mencoba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang mengatakan pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib di situ, guys. Lalu Pak RT ngomong, ya boleh saja, Mas, silakan. Tapi kalian harus hati-hati ya. Sudah seringkali ada orang yang kesurupan. Apalagi kalau di daerah rumah Belanda, Mas. Kalian harus ekstra hati-hati di sana ya. Begitu kata Pak RT. Mendengar itu, Cak Jabrik menjadi sangat bersemangat, guys. Tapi Sutris, guys, wajahnya kayak habis putus, lesu. Jadi, di ujung desa itu ada sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda, guys, yang berada di pinggir jalan berbatu. Warga di sana hanya berani melintas di sana itu saat siang hari saja. Kalau malam, tidak ada yang berani lewat situ. Kata Pak RT, tempatnya itu cukup serem. Ada lahan kosong cukup luas, guys, yang ditumbuhi pepohonan besar dan ilalang. Tapi mobil masih bisa melintasinya. Terus di tengah-tengahnya itu berdiri rumah kosong besar. Lah, rumah tua itu sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya rumah itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah itu pada tengah malam, guys. Pak RT banyak bercerita tentang daerah yang dia tinggali ini. Tanpa terasa, guys, jam sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Saat sedang asik ngobrol, datanglah seorang bapak-bapak memakai pakaian hitam-hitam, guys, dengan sarung yang melintang di tubuhnya. Dia juga membawa lampu senter besar di tangannya, guys. Laki-laki itu bernama Pak Marwoto. Dia itu adalah hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut. Perbincangan mereka jadi semakin seru, guys, dengan kehadiran Pak Marwoto ini. Sebagai seorang yang bertugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah serem. Lalu dia ngomong, pokoknya gak ada warga yang berani lewat situ, Mas, kalau malam hari.
termasuk saya ini. Begitu dia bilang saat membahas rumah tua itu. Nanti paling saya cuma bisa ngantar sampai depan rumah kosong itu saja ya Mas. Lanjutnya, singkat waktu, sekitar jam 11 malam, Jabrik dan Sutris bersiap untuk memulai kegiatan mereka, guys. Sebelumnya, mereka pamitan dulu kepada Pak RT. Pak, nanti setelah selesai, kami langsung pulang ya Pak. Takut mengganggu nanti kalau balik lagi. Begitu kata Cak Jabrik mengakhiri pertemuan malam itu. Setelah itu, didampingi oleh Pak Marwoto, mereka pun berkeliling ke desa kecil itu. Sampai akhirnya, mereka sudah berada di dekat rumah tua yang katanya angker itu, guys. Tempatnya itu memang serem. Hanya pepohonan besar berdiri di sana, dengan semak-semak belukar di sekitarnya. Tidak ada satupun rumah penduduk di sana, guys. Hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar itu bertingkat, kosong tapi guys, sepi, gelap. Mereka pun akhirnya parkir persis di depan area itu. Saya nganter sampai sini saja ya Mas. Saya mau patroli keliling kampung dulu. Hati-hati, banyak setan di sini Mas. Kalau ada apa-apa, kalian langsung ke pos kampling saja, ucap Pak Marwoto. Pak, kalau nanti saya masuk rumah itu boleh nggak? Tanya Cak Jabrik. Pertanyaan itu guys membuat Sutris sedikit jengkel. Mau ngapain coba masuk rumah kosong itu? Itu namanya cari gara-gara. Ya silakan saja Mas kalau berani. Terakhir saya masuk sama Pak RT kemarin, pintunya nggak dikunci Mas, karena rusak. Tapi hati-hati ya Mas, serem di dalamnya. Begitu kata Pak Marwoto menjelaskan keadaan rumah itu. Setelah itu, dia pergi meninggalkan mereka di sana sendirian, guys. Malam Jumat Kliwon itu, mereka berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Tiba-tiba, Cak Jabrik ngomong, "Ayo Tris, kita berburu." Berburu kundulmu, Cak. Dalam hati Sutris bergumam begitu. Begitulah, guys, cara Cak Jabrik menggambarkan suasana hatinya di tengah keadaan yang sangat serem itu. Dia sama sekali tidak menunjukkan raut wajah ketakutan. Dia kelihatan seperti menikmati adrenalin yang membuncah dalam dirinya, guys. Sementara itu, Sutris dari pertama datang, dia sudah mulai ketakutan, guys. Hal itu semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam yang menunjukkan tengah malam. Saat itu, jendela mobil mereka dibiarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali berhembus masuk ke dalam mobil. Hal itu menambah serem suasana pada malam itu, guys. Tidak ada suara terdengar di sana. Hanya jangkrik dan serangga malam yang sesekali bersautan. Rumah kosong bertingkat 2 itu berada di sebelah kanan. Sementara di sebelah kirinya tumbuh pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan mereka terhampar jalan batu yang gelap gulita. Jam waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi saat itu belum ada apa-apa, guys. Gimana nih, Cak? Ayo kita pulang saja, Cak. Serem, Cak. Sutris merengek mengajak pulang. Beberapa kali Sutris menoleh ke kanan, ke rumah kosong itu, guys. Gelapnya itu membuat pikiran Sutris menebak-nebak ada apakah gerangan di dalam rumah itu. Halaman rumah itu cukup luas, guys. Dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tingginya dengan atapnya itu. Tiba-tiba Cak Jabrik ngomong, guys, daripada di sini gak ada apa-apa, gimana kalau kita masuk saja ke rumah itu, Tris? Waduh, gak wis, Cak. Gila apa? Sampean lihat saja itu. Rumahnya ngeripol gitu kok. Pasti banyak penunggunya, Cak, di sana, Cak. Oh ya sudah, kalau kamu gak mau, Tris. Biar saya saja sendiri ke sana. Kamu tunggu di sini saja kalau begitu.
Sialan memang Cak Jabrik ini. Dia selalu ngasih pilihan yang sulit untuk Sutris. Daripada sendirian di mobil, di tengah-tengah daerah angker kayak gitu. Ya mending Sutris ikut saja ke dalam rumah, guys. Waduh, sembrul saban Cak. Aku gak mau ditinggal sini sendirian. Aku ikut wes, tapi jangan lama-lama yo. Lah gitu tenang, gak lama kok. Dengan cengengesan, Cak Jabrik berjanji tidak akan berlama-lama. Akhirnya mereka pun melangkahkan kakinya menuju rumah tua itu, guys. Jalan yang mereka lalui cukup susah. Mereka harus menghindari rumput liar dan semak-semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah sejak lama tidak terawat. Beberapa kali Sutris mendongakkan wajahnya ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan, guys. Dia merasa seperti ada yang berdiri mengawasi mereka. Tapi setelah dia perhatikan lagi, ternyata tidak ada apa-apa, guys. Setelah jarak mereka tinggal beberapa meter dari pintu depan, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya itu seperti suara pintu yang bergeser. Srek gitu. Lalu Cak Jabrik ngomong, suara pintu terbuka, Tris. Cak Jabrik ngomong gitu dengan wajah yang mulai serius. Sutris mengiyakan saja sambil mengangguk pelan. Lalu dia bilang, ayo Cak, kita pulang saja Cak. Saya takut Cak. Dia ngomong gitu sambil merengek. Tenang, sebentar saja Tris. Gak lama-lama kok. Gitu kata Cak Jabrik. Setelah sampai di pintu depan, guys, ternyata benar apa yang dikatakan Pak Marwoto. Pintu depan rumah tua itu memang dalam keadaan tidak terkunci. Cak Jabrik yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja. Pintu pun terbuka, guys. Cukup lama mereka diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah. Ketika pintu sudah dibuka penuh, guys, hembusan udara dari dalam mengalir keluar, membawa aroma pengap yang berdebu. Saat itu, mereka melihat ruang tamu yang kosong tanpa perabotan. Hanya gelap yang terlihat. Di ujung kanan, ada pintu dalam keadaan terbuka, guys. Sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan-lahan mereka memasuki rumah itu dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Ketika sudah sampai di pintu kedua, yaitu pintu menuju ruang tengah, sekali lagi mereka berhenti, guys. Karena lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka. Srek gitu, guys. Suara itu sepertinya bersumber dari lantai atas. Sudah Cak, cukup Cak. Ayo sampai sini saja. Ayo kita pulang, rengek Sutris. Sekali lagi Sutris mencoba untuk menggoyahkan pendirian Cak Jabrik. Tapi Cak Jabrik lagi-lagi hanya mengucapkan, sebentar lagi Tris, tenang, gitu. Mereka pun akhirnya melanjutkan melangkah. Sekarang mereka sudah berada beberapa meter di dalam ruangan tamu. Cahaya lampu senter mereka menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian rumah yang terselimuti oleh kegelapan. Debu-debu kecil terlihat berterbangan, guys, menambah mencekam suasana saat itu. Di sebelah kiri, Sutris melihat tangga. Lah, tangga itu di tengah-tengahnya berbelok ke kanan gini, guys, menuju ke lantai 2. Dari ketebalan debu yang dia lihat di setiap anak tangga, sepertinya sudah sangat lama tidak ada orang yang melangkah menginjaknya untuk ke atas. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke ruang belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah, ada satu ruang lagi yang aksesnya itu tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai rumah makan. Karena di sebelah kirinya itu ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua, guys. Sepertinya itu dapur. Lah,
Ruangan makan dan dapur itu hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja bar panjang, guys. Ini benar-benar rumah yang sangat menyeramkan. Auranya itu loh, guys, terasa sangat tidak enak. Di beberapa bagian rumah, mereka merasakan udara yang agak panas, guys. Saat itu, tiba-tiba, guys, mereka mendengar ada suara pintu yang kayaknya buanting gitu di atas. Sutris langsung kaget. Jantungnya sejenak berhenti berdetak, guys. Terkejut, ketakutan dia. Gak apa-apa, Tris, tenang-tenang. Cuekin saja. Ayo, kita lanjut ke belakang, kata Cak Jabrik dengan santainya, guys. Sutris pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah dan terus mengikuti kemana Cak Jabrik melangkah. Saat di ujung belakang, sebelah dapur, guys, mereka berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela itu sangat berdebu, guys. Dari situ, mereka dapat melihat halaman belakang. Cak Jabrik lalu mengusap jendela itu dengan tangannya untuk mencoba menyingkirkan debu yang menempel pada permukaannya, guys, supaya dia dapat melihat halaman belakang lebih jelas. Lalu Sutris pun melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca itu. Dengan begitu, akhirnya mereka dapat melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas. Sama seperti halaman depan, guys. Belakang rumah itu juga ditumbuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri di sana, menghalangi mata mereka untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter mereka pun kembali menyisir setiap sudut yang ingin mereka lihat. Saat itu, guys, tiba-tiba Cak Jabrik ngomong, "Tris, Sutris, pojok kanan bawah pohon, Tris." Gitu. Cak Jabrik memberi petunjuk agar Sutris mengarahkan pandangannya ke titik yang dia tuju. Lalu Sutris pun mengarahkan lampu senternya ke arah itu, guys. Ketika itu, guys, dia berhenti bernafas. Bulu kudunya langsung berdiri semua, guys. Di pojok kanan di bawah pohon itu, Sutris melihat sosok pocong dengan kain putih lusuh. Mukanya, guys, hancur. Pocong itu berdiri diam menghadap ke tempat mereka. Karena cahaya lampu senternya Sutris itu masih terus mengarah ke pocong itu. Akhirnya, perlahan-lahan Cak Jabrik menurunkan tangan Sutris gini. "Sudah, Cak. Ayo kita pulang saja, Cak. Saya sudah tidak kuat lagi nih, Cak." Sutris berbisik memaksa minta pulang, guys. Akhirnya, Cak Jabrik pun setuju. Lalu mereka perlahan melangkah mundur. Tapi, guys, pocong di halaman belakang itu sepertinya mulai bergerak mendekat. "Ayo, Cak, ayo, Cak, cepet, Cak." Mereka lalu membalikkan badan dan berjalan cepat menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah tua itu. Tapi tiba-tiba langkah mereka berhenti, guys, ketika hanya tinggal beberapa lagi sampai pintu menuju ruang tamu. Di sebelah kanan, tepat di tangga menuju lantai atas itu, mereka mendengar ada suara yang menggeram. Gitu, guys. Secara refleks, mereka berdua lalu menoleh ke sumber suara itu dan mengarahkan senter mereka ke sana. Di tengah-tengah tangga, guys, mereka melihat ada pocong yang sedang berdiri tegak. Mereka dapat melihat dengan jelas penampakannya. Pocong itu tinggi besar, berbalut kafan putih lusuh. Wajahnya, guys, hancur. Pocong itu menatap tajam ke arah mereka sambil mengeluarkan suara. Gitu, guys. Merinding, guys. Di dalam ketakutan yang teramat sangat, Sutris mendorong Cak Jabrik agar kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya
Mereka berdua melangkah dengan cepat menuju keluar rumah, guys. Ketika sampai di luar, tidak buang-buang waktu lagi. Mereka langsung terus berjalan menuju mobil. Setelah mereka sudah berada di dalam mobil, lalu Cak Jabrik menyalakan mesin mobil. Setelah mesin hidup, dia lalu menyalakan lampu. Saat itulah, guys, mata Sutris tertarik untuk melihat kaca spion. Tiba-tiba, guys, Sutris kembali terdiam. Lagi-lagi nafasnya tertahan. Ternyata, guys, ada pocong di belakang luar mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, Sutris melihat pocong itu berdiri beberapa meter di belakang mobil itu. Cak, belakang ada pocong, Cak. Sontak Cak Jabrik menoleh ke belakang. Cepetan, Cak, ayo, Cak, kita pergi, Cak. Cak Jabrik pun lalu segera menginjak pedal gas. Dan mereka akhirnya meninggalkan tempat angker itu, guys.